Ya, ini tanpa ada penambahan, bahkan masih terlihat obong-obongan wah ya kan, tidak dihilangi. Ini memang kerosannya pinggir kali itu seperti itu, watu kerikil masih ada. Kotak dibalik semua ini sama. Nah, lihat aja. Kemarin saya di kode Pak Tinus sama Mas Antok Sapulidi yang ada di sana itu. Orang-orangnya ada di sana. Eh, Bapak, Ibu, dan dari kecamatan Patok, Patok Mas. Kita masuk yang di saya Kecamatan hormati, Patok. dan tidak lupa Pak Tinus yang luar biasa, Iya. top acaranya top. Ini bener loh Luar Bapak Ibu, biasa. saya baru pertama kali di Gunung Kidul. Kalau mungkin di Pemda udah biasa ya Mas Lili. Yeah. Kalau udah di Pemda biasa, kita di panggung-panggung terbuka, kelas-kelas lumayan besar sudah biasa. Tapi alhamdulillah ini bener-bener saya nggak kerasa pentas, tapi kita rasanya bersilaturahmi dengan warga Dusun Jelo. Oh Pak Agus Mantara, selamat sore. Wah luar biasa ini. Ngerabui Bener. juga, ya bener-bener penasaran mungkin beliau ya. Dan juga Aku memang harus antusias. ngomong nanti ini. Nah, ini Bapak Ibu, Mas Lili Waisa, ini adalah seniman dari kecamatan aslinya Ponjong ya Mas Lili. Asli Ponjong. Asli Ponjong, tapi sekarang alhamdulillah sudah punya garbo dan tinggal di Tawarsari, Wonosari, Wonosari. Selain Mas Lili ini merupakan seniman ketoprak, penulis naskah, pemain film, dan Mas Copet, Lili ini copet. orang nek copet Copet. tasnya apik, rodane copet tasnya elek. Ya kita tasnya apik ra copet sehari ini. Ini Mas Lili ini merupakan seniman yang boleh dibilang luar biasa. Beliau ini nek guru spiritual juga bukan, tapi beliau ini punya kemampuan yaitu sulap dan juga hipnotis. Nah, tapi untuk kebaikan Sore ini- Bapak Ibu. Nah untuk sore ini khusus spesial di Jelok saya tidak akan main. Gitu. Wis tak persebake lho, ora bakal main kepiye. Saya tak nyalami orang wanen Oke. gitu. Melu aku. Ya. Oh, boleh. Saya Langsung sendiri. berono. Ya, kita dosa loh. Selamat sore Pak Agus, Sugeng Santen Ibu, sehat ya, terima kasih banyak. Sampun rawuh turut serta acara sehari-hari ini di luar biasa ya, seperti ini Mbak, nuansanya kali ya kan. Waktu ini Baik. gede. Aku tak dolanan apa ya? Monggo Oke. silakan. Eh, ben rodok nyambung karo kahanan gini. Iya. Yang ada di benak saya itu gini. Seperti apa masyarakat sini ketika kerungu nak kene iki arep dadi papan sing ampuh lho. Saya membayangkan berapa tahun yang lalu ketika masyarakat sini terus diceritani mungkin atau dijak komunikasi sama Pak Tinus, besok tempat kita mau kita jadikan tempat yang bagus sehingga banyak orang yang datang ke sini. Kira-kira jawabnya Ben? Apa ya mungkin? Apa yang mungkin? Apa ya mungkin? Seperti itu, dulu pasti ada argumen seperti itu ya Bu. Apa ya mungkin? Apa ya Harus ditekani wong kutho-kutho ya kan? Kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Heeh. Tapi akhirnya kalau masyarakat sini bocorannya dari beberapa teman-teman yang di sini ternyata masyarakat sini itu sudah mempunyai pikiran yang maju, Iya. sudah mempunyai pikiran yang terbuka bahwa kita mampu menciptakan destinasi wisata baru. Ini bener-bener budaya, ini nguri-nguri sejarah ini dulu Iya, di boleh. sana itu kayak Joko Tingkir sekokono kayak liwat gini iki dan sebagainya. Iya. Ya nek ora percaya takono Joko Tingkir. Hei, ora ono pisan. Ora. Oke, baik. Aku tak main ini. Boleh, silakan. Maaf Mas, stand mic Mas, boleh stand mic. Nah, ini repot ini. Jujur ya Ibu, kalau saya nge-MC deket Mas Lili itu ndredeg. Saya dulu, untung kalau mau Mas Lili ini kali ini mungkin gak hipnotis ya. Biasanya beliau ini memang master hipnotisnya Baik. Indonesia. Saya Aku takut, sing ngemiki kowe. Oh, ya aku ngomong piye orang duwe mic aku iki bae ya kan. Aku ngomong piye. Bisa? Oke, baik. Saya akan bermain 2 menit. Saya senang sekali dengan alat ini. Alat ini sederhana, tetapi selalu mengingatkan saya tentang bagaimana pikiran kita harus bekerja. Saya menyebut alat ini, mainan ini papan persepsi. Harapan saya dari papan ini mudah-mudahan semua masyarakat, semua teman-teman khususnya kawula muda mulai berpikir bahwa mikir ki aja gerusa-gerusu, belum tentu yang kita pikir itu benar. Dan ketika berpikir pun juga aja gampang mutuske bahwa sesuatu itu sulit dan sebagainya. Saya menyebut ini papan persepsi, mungkin yang di belakang bisa melihat ada berapa titik.
Kelihatan nggak yang di belakang ada berapa titik? Kelihatan yang di belakang ada berapa titik? Berapa? Berapa? Satu. Satu. Kalau sebaliknya ada berapa titik? 4. 4. Ada 1 sama 4. 4. Kalau saya balik begini ada berapa titik? Pesto ada dia terus rame lagi. Ada 2. Dia Ada? di belakang bisa lihat Ada jelas. berapa? 2. Kalau saya balik begini ada 3. Berapa? 5. 1 2 3 4 5. Oke. Papan persepsi otak kita sering berpikir. Saya ulang ya. Saya ulang dari awal. Kalau begini ada 1 1. Kalau begini 4 4. Kalau begini 2. Kalau posisi tertutup seperti ini pasti orang itu ada yang berpikir jangan-jangan 3. Gitu kan? Padahal kenyataannya ini 2. Jadi kalau sebaliknya ada berapa? Sebaliknya ada berapa? 5. 5. Kalau ditutup gini orang berpikir bahwa ini jumlahnya 6. 6 padahal 5. Saya tutup begini ada 2. 2. Orang ada yang berpikir bahwa ini sebenarnya berapa? 3. 3. Ada yang berpikir seperti itu. Kadang-kadang. Artinya pikiran itu unik. Pikiran itu unik. Ada orang yang gampang sekali berpikir mungkin begini. Kalau saya tutup begini berapa? 5. Atau bisa jadi ini 6. Wah, kapan lemet tuh si Jiki ya? Bahkan hal pertama kali yang sering menipu pikiran kita adalah mata. Hati-hati dengan mata kita. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi yang beneran. Hati-hati dalam melihat. Orang tuh kan dadu mas, disulap Oke. jadi ulo loh. biar kayak main tak percepat. Artinya di sini ada berapa? 3. Dan sebaliknya ada 6. ada 6. Baik. Wah, stop loh. Wah, juga banget. Di wolu ya, jadi 8. Jangan pikirkan tentang permainannya, tetapi yang paling penting adalah yuk kita ini sudah masuk ke generasi yang lebih maju. Yuk kita berpikir detail, yuk kita berpikir bagaimana kita memajukan Gunung Kidul kita. 2015 saya memutuskan pulang ke Gunung Kidul buta, mata saya buta. Bahkan saya wedi. Aku nak mulai nih Gunung Kidul karena dadi apa itu pikiran saya awal. Tapi ternyata begitu saya sampai ke Gunung Kidul itu luar biasa. Kemajuannya pesat. Dan begitu teman-teman tahu bahwa saya sering ngupload foto-foto Gunung Kidul, bahkan teman-teman itu tertarik untuk datang ke Gunung Kidul.